Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandang, saya mahasiswa Teknik Informatika STTBSI Tasikmalaya. Nah, di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara metode swapping dan metode paging pada manajemen memori. Nah, sebelum saya membahas tentang perbedaan antara metode paging dan metode swapping, alangkah baiknya kita berkenalan dulu tentang apa itu metode swapping dan apa itu metode paging. Nah, untuk yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan metode swapping. Metode swapping adalah sebuah proses dalam sistem komputer di mana dia akan melibatkan modul-modul I/O sebagai input-output proses yang mengambil data dari storage device ke sebuah memori utama yang melibatkan atau melalui jalur bus data. Itu adalah metode swapping. Nah, dalam kasus uniprogram atau single program ini tidak ada masalah karena memori komputer akan dibagi dua bagian. Yang bagian pertama untuk sistem operasi, untuk monitoring, kemudian bagian kedua itu digunakan untuk mengeksekusi program yang sedang aktif. Nah, masalahnya terjadi pada multiprogramming, di mana jatah memori yang telah kita bagi untuk mengeksekusi program yang sedang aktif ini harus dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian untuk melayani atau mengeksekusi beberapa program yang sedang aktif. Misalkan ada 5 program yang sedang aktif di komputer Office, Winamp, atau beberapa program yang lain. Nah, itu membutuhkan pengaturan memori yang disebut dengan manajemen memori. Ada kalanya pada memori yang tersedia itu tidak mencukupi atau tidak bisa melayani untuk mengeksekusi beberapa program yang sedang aktif. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita perhatikan proses pada gambar representasi diagram antrian penjadwalan, kerja prosesor itu lebih cepat dari perangkat I/O. Maka akan terjadi antrian keluaran di sini. Yaitu proses yang memerlukan akses ke perangkat I/O. Nah, pemecahan atau pendekatan untuk memecahkan masalah seperti ini itu adalah menggunakan metode swapping. Kita memiliki antrian panjang permintaan proses di sini, kemudian yang umumnya tersimpan dalam sebuah memori utama. Apabila proses telah selesai, maka proses-proses tersebut akan dikeluarkan dari memori utama langsung ke sini. Nah, masalahnya jika situasi yang terjadi adalah tidak ada proses dalam memori utama yang sudah siap. Di sini artinya programnya masih dalam proses atau ada tumpukan proses permintaan yang tidak siap dalam memori utama. Nah, apabila itu terjadi, maka prosesor ini akan melakukan swapping. Jadi salah satu proses yang dari sini akan dari memori ini tidak ada yang proses yang tidak ready, maka ini akan ke disk antrian menengah atau di sini sebagai media penyimpanan sementara. Nah, antrian ini merupakan proses yang telah dikeluarkan sementara dari memori. Kemudian sistem operasi akan mengambil permintaan proses lain yang baru dari antrian panjang ke memori. Setelah itu eksekusi akan dilanjutkan dengan proses yang baru tiba. Itulah tentang materi swapping. Selanjutnya karena swapping ini cukup lambat sebenarnya prosesnya, maka ada proses lagi yang namanya partitioning atau metode partitioning dan metode paging. Saya akan menjelaskan metode paging selanjutnya. Oke, nah selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah metode paging. Metode paging muncul
ketika penggunaan sebelumnya yaitu metode partitioning itu tidak bisa dilakukan atau malah menambah waktu, karena metode swapping itu dia membagi-bagi hard disk, namun untuk membuat ruang kosong itu diperlukan defragmenter. Nah, maka muncullah ide untuk metode paging. Metode paging ini secara kinerjanya itu adalah pertama membagi memori menjadi ukuran yang sama, itu disebut dengan paging frames. Kemudian yang kedua adalah membagi program dengan memori yang sama pula, itu disebut dengan page. Dan setelah itu sistem operasi akan menghitung jumlah page frames yang dibutuhkan oleh proses tersebut dan memasukkan ke dalamnya. Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, page-page-nya dimuatkan ke dalam frame yang tersedia, dan kemudian itu akan membentuk tabel page. Nah, seperti yang digambar ini. Jadi dari alamat fisiknya misalkan 1, dari alamat logiknya yaitu 1, itu akan masuk ke indeks 1, kemudian physical address-nya adalah 14, itu akan ditransformasikan ke tabel paging. Metode swapping dan metode paging. Kalau metode swapping itu tadi itu membagi-bagi memori utama menjadi beberapa bagian untuk mengeksekusi program yang aktif. Sedangkan kalau paging, selain dia membagi-bagi memori menjadi beberapa bagian yang sama, dia juga membagi proses atau program menjadi beberapa bagian yang sama besar pula. Ini kemudian dia akan membuat frame page, dimana jika programnya atau prosesnya kecil atau programnya kecil, maka dia akan membutuhkan page frame yang kecil atau yang sedikit. Nah, kalau memorinya atau programnya itu lebih besar, memerlukan proses yang lebih besar, maka program tersebut juga memerlukan page frames yang lebih besar. Itu perbedaan antara swapping dan paging. Nah, metode swapping dan paging ini digunakan dalam sistem operasi Windows dan Linux. Nah, pada sistem operasi Windows dan Linux, selain dia menggunakan metode swapping, sistem operasi tersebut juga dibantu dengan metode paging. Ya, itulah presentasi dari saya tentang perbedaan antara metode swapping dan paging. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.